Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersyukur sepanjang malam Tuhan boleh menyertai istirahat kita. Nah, sesuai dengan bacaan kita hari ini, saudara, kita membaca di dalam Mazmur 141 sampai dengan 143. Sebelum melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Mazmur 141 ayat 1 dan 3 sampai 3. Mazmur Daud, ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Amin. Saudara, di dalam perjanjian lama ada beberapa korban persembahan. Kalau kita melihat di dalam kitab Taurat, saudara, ada korban bakaran. Lalu ada korban penghapus dosa, ada korban penebus salah, ada korban ucapan syukur, lalu ada korban unjukan, lalu ada korban sajian, korban curahan, korban sukarela, lalu ada korban ukupan yang kita temukan di dalam Mazmur tadi, lalu ada korban hasil pertama, kemudian ada korban persembahan persepuluhan, ada korban khusus, lalu ada korban cemburuan, dan ada korban perorangan. Nah, saudara-saudara, ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa doa itu sebagai korban persembahan. Nah, saudara-saudara, apa artinya persembahan ukupan? Kalau kita baca Keluaran 30 ayat yang ke-8 dan Lukas pasal 1 ayat yang ke-9, saudara, maka korban persembahan ukupan itu adalah korban yang dilakukan satu kali dalam setahun, saudara, dan dilakukan hanya oleh imam besar. Lalu dipersembahkan di mana? Di atas mezbah dupa. Nah, ini terkenal dengan hari yang disebut dengan hari Raya Pendamaian. Saudara, kita boleh merenungkan di dalam bagian ini. Persembahan yang dibawa oleh imam besar kepada Tuhan untuk dosanya sendiri dan juga untuk dosa umat Tuhan. Itulah korban persembahan ukupan. Dan firman Tuhan mengatakan, setahun sekali berdoa, Tuhan mengabulkan, Tuhan menjawab, dalam arti Tuhan mengampuni dosa imam besar dan Tuhan mengampuni dosa umat Israel pada saat itu. Nah, saudara, apa artinya? Ketika kita berdoa yang dikatakan oleh pemazmur sebagai korban persembahan ukupan, maka doa itu dikabulkan oleh Tuhan. Biarlah hari ini, saudara, perkara yang sangat sederhana, yang sangat mudah, yaitu berdoa. Apakah kita sudah melakukannya? Dan yang kedua, tadi dikatakan, tanganku terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Apa artinya tangan terangkat? Yang pertama berarti saya dan saudara berserah kepada kehendak Tuhan. Ada orang yang berkata, kalau kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan, membela dan menolong kita. Lalu apa arti tangan yang terangkat yang kedua? Menyadari bahwa kita ini adalah lemah, tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa, dan ketika kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, artinya kita menyadari, kita mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dan yang terakhir, saudara, apa artinya tangan itu terangkat di hadapan Tuhan? Saya ingat dengan satu ayat di dalam 1 Petrus, 1 Timotius maksud saya, pasal 2 ayat yang ke-8, yang berbunyi demikian. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Yang ketiga, tangan yang terangkat artinya tangan yang suci, tangan yang tanpa marah dan tanpa perselisihan. Artinya adalah hidup kita kudus, hidup kita benar di hadapan Tuhan. Dan kalau kita melakukan semuanya itu, pastilah doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati.